Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik adik-adik, sebelumnya di sini alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Bapak Muhammad Faizin Dan saya Bapak Muhammad Irfan Safi dalam mata pelajaran IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Doa mulai. Alhamdulillah, baik, doa selesai. Baik adik-adik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Dan nanti kita bahas bersama-sama ya. Baik adik-adik, pembelajaran pada pagi hari ini sebelum kita pembelajaran kita mulai, apa toh tujuan daripada pembelajaran ini? Yaitu yang pertama adalah adik-adik nanti mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifat-sifatnya. Yang kedua, adik-adik mampu membedakan jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Pengertian sumber daya alam itu apa? Ayo kita simak bersama-sama ya. Sumber daya alam atau biasa disingkat SDA adalah semua kekayaan berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Alam berupa alam lautan, daratan, pegunungan, dan lain sebagainya. Di dalam memiliki banyak benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia. Baik, selanjutnya adalah macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua adik-adik. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Irfan. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar bersama Bapak. Bapak di sini akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dia dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Jadi contohnya adalah sinar matahari, hewan, angin, tumbuhan, dan air. Baik adik-adik, selanjutnya Bapak akan membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berarti sumber tersebut jumlahnya terbatas ataupun suatu saat akan habis. Contohnya minyak, emas, batu bara, dan lain-lain. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam sangatlah berharga nilainya, maka dari itu perlu bijak dalam penggunaannya agar mampu memenuhi kebutuhan manusia. Berikut ini pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pemanfaatan jahe sebagai bahan obat dan kerbau untuk membajak sawah. Itu yang kedua, pemanfaatan tanah untuk bercocok tanam. Yang ketiga, pemanfaatan sinar matahari dan angin sebagai sumber pembangkit listrik alternatif. Dan yang keempat, pemanfaatan emas sebagai perhiasan. Dan kelima, pemanfaatan buah-buahan sebagai sumber vitamin bagi tubuh kita. Yang keenam, ada pemanfaatan daging dan ikan yang dapat dimasak untuk sumber tenaga kita sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya kita bisa melestarikan sumber daya alam dengan baik dan benar? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan.
Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Baik adik-adik, dari penjelasan Bapak dengan Bapak Irfan, paham ya tadi bagaimana kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, jangan terlalu boros dengan sumber daya alam. Untuk PR adik-adik silahkan dikerjakan halaman 37. Nah, di situ ada pilihan ganda, silahkan dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Untuk adik-adik, jangan lupa untuk membantu orang tua, tetap semangat dalam belajar. Sekian dari saya, Bapak Pak Izin dan Bapak Irfan Safi'i. Untuk menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.